Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di seputar otomotif. Semoga kondisi teman-teman sehat ya. Nah, sekarang di hadapan saya ini ada kendaraan mobil New Agya 2023 ya. Nah, penjualan di 2023 dan 2024 ini ya, kendaraan Agya ini paling laris teman-teman ya. Ya karena saking banyak minatnya ya teman-teman, dari harganya ya mulai terjangkau lah ya, dan juga ya penampilannya ini sangat elegan dan modis teman-teman ya, buat kaum muda-mudi nih terutama ya teman-teman. Nah di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, karena customer ini dia mengeluhkan mobil ini ada bunyi grek-grek di area kaki-kaki ya, terutama di area depan nih teman-teman. Nah sekarang saya akan sedikit menjelaskan teman-teman ya problem tersebut. Oke teman-teman, terus disimak teman-teman ya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke. Dan kebetulan nih pemilik mobil ini rekat saya ya. Nah jadi saya sudah meminta izin untuk mereview kendaraannya teman-teman ya. Nah sekarang kita pasang lip dulu teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang belum sempat servis ya, saya ingatkan kembali untuk servis secara rutin di bengkel resmi teman-teman. Nah nanti ketika teman-teman servis pertama, maksud saya servis yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau untuk servis pertama ini kan cek 1000 ya. Nah nanti teman-teman di servis berikutnya ini di kilometer 10.000 ya, atau 6 bulan ya teman-teman. Jadi mana dulu yang tercapai. Nah ketika ada keluhan, nah teman-teman bisa sampaikan di bagian service advisor teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa membicarakan keluhannya ini ya. Nah nanti dari tim mekanik akan segera diperiksa ya. Nah untuk keluhan tersebut ini aman apa enggak ya teman-teman, soalnya ya yang namanya bunyi-bunyi kan pastinya ya, yang namanya kita pemilik mobil khawatir ya pastinya, terutama untuk di area kaki-kaki itu sendiri. Nah teman-teman, dan bunyinya ini dia mengeluh di area depan teman-teman ya. Nah sekarang kita langsung saja nah untuk pembongkaran di area depan ya, terutama di sistem rem teman-teman. Soalnya nih pas saya periksa dia bunyi greknya ini pada saat direm teman-teman ya, dia mengeluhkannya itu ya. Dan untuk 10, nah kita langsung bongkar saja teman-teman ya. Nah tunggu sebentar, saya akan mencari impact dulu ya untuk membuka rodanya teman-teman. Nah teman-teman gak perlu khawatir nih, kalau misalkan di bengkel resmi ini kami
semua menyediakan alat-alat keperluan ya untuk pembongkaran ini ya teman-teman. Oke. Nah, nanti kita periksa nih teman-teman ya si kampas remnya ini. Biasanya kalau untuk bunyi gerak ini ya, si kampas remnya ini dia sudah kotor teman-teman, ataupun ya korosi karat gitu ya teman-teman, yang namanya kampas gitu ya kan. Kalau misalkan sudah lama gitu kan ya pastinya dia kotor ya teman-teman. Dan tapi apa sih penyebabnya ya sampai bunyi gerak ini? Setidaknya kan kita bisa meminimalisir bunyi tersebut ya pada si kampas remnya ini sendiri ya, karena kan setiap problem itu pasti ada penyelesaiannya ya, ada solusinya teman-teman ya. Kita perhatikan ya teman-teman. Nah, untuk mobilnya kita naikkan dulu ke atas ya, biar enak kita ngelakuin pembongkarannya ya. Dan nanti langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakuin ya untuk melakukan pembersihan si kampas rem depan ini teman-teman. Oke. Nah, kalau posisi mobil di atas ini kan enak ya untuk melakukan pembongkarannya gitu ya. Nah, kita buka aja nih teman-teman ya baut kalipernya ini yang bawah teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama ya kondisi kampas remnya ini sendiri, dan faktor apa sih yang bisa menyebabkan si kampas remnya ini cepet banget kotor ataupun karat gitu ya. Soalnya kan pasti ada karat-karat gitu ya di kampas remnya ini. Nah, nanti saya akan jelaskan faktor penyebabnya itu apa ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita buka dulu nih kampas remnya dulu ya. Kita cukup menggunakan kunci ring 14 saja. Halo Uncle, lagi apa ini? Ini biasa. Kenapa itu bongkar-bongkar? Nah, ini tempatnya juga belum. Ini rekan saya yang ya. Saya. Nah, jadi penyebabnya ini teman-teman saya lihat ya. Nah, jadi si kampas remnya ini dia ini sudah mulai berkarat teman-teman. Nah, yang menyebabkan itu karat itu apa nanti saya jelasin di akhir video dan solusinya ya teman-teman. Nah, nanti kita bersihin dulu sekaligus kita lumasin dan kita beri gemuk teman-teman ya. Oke. Ini keluhannya apa sih tadi? Ini dulu ada ini gerak-gerak nih. Nah, kalau dari diagnosanya sendiri bunyi gerak itu berasal di area mana itu? Depan, belakang, Area kanan, depan. kiri? Area depan. Depan.
Nih teman-teman. Jadi di bagian sini teman-teman ya, kita lumasin bagian siku sini dan siku sini kita lumasin ya. Dan yang satunya lagi ini kita dilumasin yang sininya aja nih teman-teman ya. Oke. Jadi lumasin. Itu semprotan apa, Bang? Nah, semprotan ini semprotan brake cleaner teman-teman ya. Semprotan brake cleaner ini fungsinya untuk membersihkan bagian kampasnya juga. Seperti ini jatuhnya ke material ya, teman-teman bisa beli di toko-toko terdekat ya. Sekarang satunya lagi. Nah, yang dilumasin satu lagi ini nih, bagian sisi ini kita lumasin ya. Dan juga jangan lupa di bagian smoothing dalam ini kita lumasin ya. Nah, soalnya kalau misalkan keras depan kapas remnya ini injak, nah khawatir penyebabnya ini pun berasal dari smoothingnya ini sendiri, gitu ya teman-teman. Nah, untuk menghindari apa sih teman-teman ya, sedangkan teman-teman kan ini bertanya nih, kalau misalkan mobilnya ini kan belum nyampe 10.000, tapi di kilometer 5.000 ataupun yang di bawahnya ini sudah 1.000 ini gitu ya. Nah, teman-teman antisipasinya bisa disiapkan dulu apa saya bersih teman-teman. Karena penyebab utamanya ini ya karena bisa jadi terkena air hujan teman-teman. Pertama air hujan, dan yang kedua mungkin teman-teman melewati genangan air, kubangan air gitu kan. Jadi teman-teman nggak sempat buat nyuci dan mengakibatkan karat di bagian kapas rem. Terus di kapas rem itu kan saya mau nanya. Ya, Untuk membedakan kapas rem yang ori sama yang bukan ori, nah kalau gimana? nah, sebenarnya gini ya teman-teman. Kalau untuk kapas rem yang ori dan yang lokal teman-teman, kalau misalkan dari dibalik mungkin kan ada keterangan Toyota ataupun merek lain, itu yang paling simpel. Lalu yang kedua teman-teman bisa membedain satu itu dari bahan kampas rem ini. Nah, jadi bahan kampas rem kalau misalkan dia yang ori, pada saat diampas ataupun dibersihin dia itu terasa lebih empuk gitu kan. Nah, tetapi bedanya kalau yang lokal ketika diamplas dia itu bahannya kasar gitu kan. Bahannya kasar, Keras gitu ya? Kasar ataupun keras gitu. Itu ilmu teman-teman. Ya, Jadi jangan sampai salah beli kapas rem. Soalnya kapas rem lokal bahannya keras, bisa juga dia mengakibatkan bunyi dan sistem pengereman itu jadi kurang pakem lah ya. Iya, dia terasa lebih bagol. Dan bakal merusak disc brake. Dan juga merusak disc brake kalau menggunakan kapas rem yang abal-abal ya. Iya, betul. Nah, teman-teman bisa langsung menghubungi daya sekitar teman-teman. Jangan dia menghubungi sama saya datang ke dari teman-teman ini, karena kalau misalkan unit baru ataupun nanti kilometer masih ada garansi, nah saya sarankan untuk teman-teman itu dengar sedikit. Nah, kalau tanya kenapa, nanti saya jelasin. Karena saya lagi fokus di sini dulu ya. Kalau dijelasin mungkin panjang juga ya. Gitu. Ya, yang jelas mengenai kualitas pekerjaan sama kualitas partnya ya. Ya, betul. Kualitas sama kualitas part juga. Nyangkut. Nah, jangan lupa juga itu sliding ya. Namanya sliding itu juga harus lancar, nggak boleh macet. Nah,
Nah, pastiin sealnya ini teman-teman presisi ya, jangan sampai sealnya ini keluar. Nah, fatal kalau misalkan seal ini keluar, Air bisa masuk. air bisa masuk dan rem bisa macet teman-teman ya. Sebenarnya sih sepele gitu kan bunyinya. Mungkin teman-teman sendiri pun bisa melakukannya di rumah. Nah, tapi kan keterbatasan kunci, alat gitu kan. Ataupun ya yang jelas waktu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke bengkel resmi dan pada saat servis berkala di 10.000, teman-teman bisa menyampaikan keluhan tersebut gitu kan. Pasti nanti bakalan dikerjain. Jadi kami pun pekerjaan servis kalau misalkan nggak ada keluhan gitu ya, ya otomatis kami sendiri pun tidak tahu apa yang teman-teman keluhin gitu, pada saat kendaraan mobil datang ke bengkel. Dan itu pun tenang aja, itu biaya gratis teman-teman. Untuk keluhan yang teman-teman omongin ke bagian depan ya, nah kita pesan dulu banyak. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, pastiin buku servis dibawa teman-teman. Karena kalau buku servis nggak dibawa, teman-teman bisa dikenakan biaya gitu kan. Karena syaratnya itu teman-teman harus membawa buku servis gitu kan. Nah, ini sudah selesai. Kita pindah ke sebelah kanan. Oh ya, satu lagi nih, kalau misalkan teman-teman mau ngebuka di rumah, yang dibuka cukup buat bawahnya aja ya, yang atas nggak perlu dibuka. Pakai kunci berapa itu Bang? Ini pakai kunci ring 14 aja cukup. Karena kalau untuk baut ukuran masih bawaan dealer itu tidak terlalu kuat. Masih sesuai standarnya ini ya. Ini belum ya. Nih teman-teman ya, bisa perhatiin ya, karat nih dia samping-sampingnya ini nih ya. Nah kita bersihin. Efek sering lewat genangan air atau banjir bisa ngaruh juga berarti ya? Pasti itu yang paling penyebab bunyi rem ini, kampas remnya ini bunyi gerak. Yang pastinya karena kita sering melewati genangan air dan ya kejebak hujan. Pada saat kita pakai rumah kan nggak sempat buat bersih, kita nggak sempat ke bawah seti mobil gitu kan. Nah, jadi untuk antisipasinya ya teman-teman, untuk meminimalisir bunyi, cukup disiram aja pakai air bersih nih. Berarti, Sebor aja. berarti kalau kita habis pergi kehujanan lewat genang-genangan air, sebaiknya sampai rumah itu kita siram pakai selang aja, nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa itu. Yang penting jangan kondisinya pas panas-panas banget. Betul, kali ya? Iya. Tunggu agak dingin dulu baru siram bersihin ya. Kalau kita nggak sempat nyuci. Ya, jangan sampai dibiarin. Karena yang namanya air hujan kan ya jahat juga ya, gitu kan. Apalagi air laut ya. Apalagi air laut gitu kan. Setelah ini selesai, kita coba tes berat. Ininya masih berapa? Oh ya, buat teman-teman nih yang belum subscribe channel saya, bisa di subscribe teman-teman ya, biar teman-teman bisa mengikuti video-video selanjutnya. Dan juga teman-teman bisa cek di menu saya, di situ saya sudah memberikan tips-tips pada kendaraan teman-teman ya, dari kendaraan Agia seperti ini, Fortuner, Avanza dan lain-lain ya. Mungkin aja nih teman-teman memiliki problem gitu kan, bisa dicek barangkali sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya.
kita lumasin. Bagian mana aja sih Bang yang dilumasin Bang? Coba lihat. Sama yang tadi sebelah kiri kita lumasin bagian sisi pada kawat ini ya teman-teman ya. Berarti banyak intinya yang dilumasin tuh area-area yang bersinggungan ya? Area-area siku. Area-area siku ya benar yang bersinggungan. Ini kan kawatnya lumasin ya. Nah bagian dalamnya ini harus kita lumasin untuk mengurangi gesekan pastinya ya. Selesai, kita langsung pasang. Nah, kalau teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin sharing, bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Pokoknya apapun masalahnya boleh ditanyakan di channel ini di kolom Di komentar. kolom komentar. Insya Allah nanti kita jawab bareng-bareng. Ya, betul sekali Mas Ani. Ini rekan saya nih yang membantu ya. Jadi bersama nih seperti saya nih. Kalau ada waktu senggang ya. Memberikan tips ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat nih buat teman-teman ya. Oke. Kita pasang, nanti kita final cek kembali teman-teman ya. Oke, 4 baut roda 4 biji udah dipasang. Sekarang waktunya kita kencengin menggunakan air impact. Nah, air impact ini digunakan bukan buat kenceng sempurna ya, cuma buat mempercepat pekerjaan supaya murnya cepat masuk. Nanti setelah ini bakal kita final check menggunakan kunci momen. Ya kan, pakai kunci momen nanti ya. Pasti. Nah, kita atas sedikit lagi ya. Kita lihatnya bagian bawah. Kita final check kembali ya. Nah teman-teman bisa intip nih kolomnya ya. Aman semua ya. Baut-baut yang tadi sempet kita buka berarti dicek-cekin lagi nih ya? Iya pasti, itu udah prosedur pekerjaan SOP-nya teman-teman ya. Dan bahkan nggak cuman baut yang kita tadi buka aja, baut-baut yang lain pasti kita cek kalau lagi. misalkan ada yang aneh ya pasti nanti kita informasikan teman-teman ya. Baut oli sampai ke belakang-belakang baut shock. Oke aman. Aman, sip. Kita turunkan mobilnya. Nah, nanti habis itu walaupun kita sudah menggunakan ini teman-teman ya, buat menangani roda, kita wajib menggunakan momen untuk mengencangkan kembali. Nah, ukurannya ini kita sudah sesuai dengan spesifikasi ya, sesuai dengan prosedurnya, pakai dengan roda, ukuran ini. Ya teman-teman, momennya ya. Nah, jadi di bengkel kami teman-teman nggak usah ragu ya, semua alat lengkap teman-teman ya.
Jadi kalau sama ini bau kendor gitu ya. Nah, asik. Kalau tadi teman-teman sudah perhatikan, walaupun sudah menggunakan ini, tapi ketika di mama yang masih kendor. Nah, kalau sudah bunyi seperti ini, kita ini sudah kencang kan, sudah sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau di bengkel itu keuntungannya kentangan baut, spesifikasi baut itu pakai standar ya. Seperti baut roda ini kekencangannya kan dia 1050 rpm. Jadi nggak asal kita kencengin pakai injek pakai kaki kak ya? Nggak bisa. Kalau pakai kaki injek itu kan kekencangannya kita nggak tahu berapa. Walaupun sudah kencang nih ya kan, sekencang-kencang nih, tapi kita kan amit-amit ya kalau ada insiden ataupun apa. Jadi torsinya itu bisa kita lihat di sini 1050 lbf per inch. Jadi udah sesuai standar yang direkomendasikan sama Toyota Astra Motor. Oke. Tes drive nih ya. Kita coba tes drive dulu sebentar. Kita pasang. Sekarang berarti ini udah selesai ya? Udah selesai kerjaannya. Oke. Kita hanya untuk yang tes ini, maksudnya ini bunyinya ini masih ada apa enggak ya? Nah, berarti untuk pekerjaannya sendiri, penanganan rem bunyi udah selesai pekerjaannya. Habis ini tinggal kita test drive untuk memastikan bahwa keluhan itu masih ada apa enggak, gitu kan ya? Betul sekali. Siap. Jadi kita walaupun ada keluhan teman-teman, kita sudah kerjakan, ya kita pun pastinya mengecek kembali keluhan tersebut masih ada apa enggak. Kita belum bisa menyerahkan mobil tersebut ke customer apabila keluhannya ini masih timbul. Kita harus investigasi kembali. Informasinya lagi kita ya, awalannya karena yang namanya mungkin customer jarang sekali yang kita pasti dari tekniknya ya, terutama untuk kaum-kauan biasanya ada kendalanya pasti. Oke, kita tes drive. Ambil benar-benar wow, amazing ya buat anak-anak sekarang. Coba hasil test drive-nya gimana? Masih ada bunyi apa enggak? Kita dengerin, kita pastiin mobil mundur. Coba di sini rem. Kita coba Di depan showroom aja. kita coba tes jalan ya. Iya. Oke, kita coba tes jalan. Berarti awalnya ini mobil direm bunyi greknya itu Direm sampai kerasa ke sampai kerasa banget ke kaki itu, dan suaranya emang ya aku emang risih ya, walaupun emang bunyi tersebut itu sebenarnya aman gitu teman-teman ya. Nah di belakang ada suara kendaraan nih teman-teman. dan motor brong. Nah. Set. Nah, dia ngeluh walaupun nginjek rem pelan gitu ya, semut, masih ada bunyi grek seperti itu. Sebenarnya untuk penggerak depan ini ya lebih tekanannya ini memang lebih berat gitu ya teman-teman.
Makanya terutama di kendaraan CVT ya, untuk kendaraan Matic gitu. Dan kampas remnya pun sebenarnya dia jauh lebih ini apa sih, lebih boros daripada yang si manual gitu ya. Ya kalau Matic soalnya dia tumpuannya Dan sekarang kita coba tes di jalan turunan ya teman-teman, apakah bunyinya masih ada apa enggak ya. Nah ini sekarang saya ngerem pelan-pelan teman-teman ya, injeknya pelan-pelan, dan alhamdulillah nih teman-teman, bunyi greknya ini sudah hilang, dan juga remnya ini semut teman-teman ya kalau sudah dibersihin. Jadi ya nginjek ini ya enak aja gitu, lembut gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, nah teman-teman bisa subscribe ya, dan jangan lupa di like agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, dan kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, insya Allah saya bisa jawab dan kita bisa sharing sama-sama teman-teman ya. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.